Jenius satu ini punya kontribusi gila di dunia matematika. Dari fisika sampai teknologi modern, jejaknya ada di mana-mana. Tapi, namanya masih kurang sering nih dibahas. Kenalin, sang maestro angka, Leonhard Euler. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel The Nabila Way. Siapa sih Euler? Jadi guys, Leonhard Euler ini adalah matematikawan dari Swiss yang lahir pada tanggal 15 April 1707 di Basel, Swiss. Lo bayangin aja ya, zaman segitu belum ada kalkulator, belum ada internet, tapi dia bisa bikin banyak rumus yang sampai sekarang masih kita pakai. Wow. Euler ya, ini nggak cuma jago di satu bidang, tapi hampir semua cabang matematika dia sentuh. Dari geometri, kalkulus, teori bilangan sampai graf dan topologi. Nah, kalau lo pernah dengar rumus ini, nah, yaitu adalah identitas Euler yang katanya rumus paling indah di matematika. Leonhard Euler lahir di keluarga yang cukup sederhana. Ayahnya, Paul Euler, adalah seorang pendeta Protestan yang juga punya latar belakang matematika. Sejak kecil ya, Euler udah akrab banget nih sama angka-angka karena ayahnya sering ngajarin dia matematika di rumah. Namun, berbeda dengan ibunya ya, Margaretha Brandes lebih ingin Euler jadi pendeta mengikuti jejak ayahnya daripada jadi matematikawan. Waktu kecil ya, Euler menunjukkan bakat luar biasa di bidang akademik. Sehingga di umurnya yang 13 tahun, Euler masuk Universitas Basel. Sesuatu yang sangat langka pada zamannya. Iya guys, kalian gak salah dengar kok, 13 tahun. Dimana saat itu ya saat sekarang juga sih anak-anak yang usia 13 tahun masih main di luar lah ya. Tapi Euler umur 13 tahun udah jadi mahasiswa. Wih, keren guys, mahasiswa loh. Di universitas, Euler awalnya belajar filsafat dan teologi ya, sesuai keinginan ayahnya dan ibunya juga yang pingin jadi dia pendeta. Tapi setelah bertemu Johann Bernoulli, yaitu seorang matematikawan top saat itu, Euler makin tertarik nih sama matematika dan akhirnya fokus ke sana. Bernoulli melihat akar bakat luar biasa nih dalam diri Euler dan mulai mengajarinya secara pribadi setiap minggu. Bayangin aja ya, kalau lo dapat bimbingan langsung dari salah satu matematikawan terbaik pada masanya, setiap minggu lagi. Saat masih mahasiswa, Euler juga belajar banyak bidang lain seperti astronomi dan fisika. Bahkan ya, di umurnya yang baru 16 tahun, dia sudah menyelesaikan tesis pertamanya tentang filsafat yang membahas perbandingan antara sistem pemikiran Descartes dan Newton. Lalu di umurnya yang 19 tahun, Euler menyelesaikan gelar master dan mulai menulis paper matematikanya yang pertama. Dia mengajukan sebuah karya untuk kompetisi ilmiah yang diadakan oleh Akademi Sains Paris. Ya, walaupun dia waktu itu belum menang ya, karyanya tetap diperhitungkan sebagai salah satu yang terbaik. Nah, gak lama kemudian ya, Euler mendapatkan pekerjaan di Akademi Sains berkat rekomendasi keluarga Bernoulli. So guys ya, di umur 19 tahun, Euler itu udah aktif dalam penelitian matematika.
mulai nulis, terus mempublikasi, dan meniti karir akademik di Rusia. Wih, 19 tahun nih, udah keren banget. Oke. Euler ini produktif banget guys emang. Ya, dia nulis lebih dari 850 buku dan paper sepanjang hidupnya. Itu sih kalau dibagi rata ya, setahun dia bisa nulis belasan karya ilmiah sih. Oke, kita akan bahas kontribusi Euler yang bikin dunia makin cerdas. Yang pertama adalah graf Euler dan jembatan Königsberg. Lo pernah dengar teori graf kan? Ini semua berawal dari Euler yang mikirin soal teka-teki jembatan Königsberg. Dia bikin konsep graf yang sekarang jadi dasar buat ilmu komputer, jaringan, bahkan Google Maps. Oke, nih ada gambarnya guys. Teka-teki Königsberg. Nah, kota Königsberg punya 7 jembatan yang menghubungkan beberapa daratan. Dan Euler membuktikan bahwa nggak mungkin melewati semua jembatan sekali tanpa mengulang. Nah, dari sini lahir konsep graf Eulerian yang sekarang jadi bagian penting di ilmu komputer dan logistik. Kedua, rumus identitas Euler. Oke, rumus ini disebut-sebut sebagai permata matematika karena menghubungkan 5 konstanta penting dalam satu persamaan. Bahkan ini tuh jadi favorit para matematikawan di dunia. Nah, Euler menemukan ya hubungan antara bilangan imajiner, eksponensial, dan trigonometri yang akhirnya membentuk dasar bagi analisis kompleks. Simbol dan notasi matematika. Euler yang ngenalin simbol fx buat fungsi, kemudian ada sigma buat penjumlahan, dan i buat bilangan imajiner. Coba bayangin aja guys, kalau nggak ada simbol-simbol ini, matematika sudah bisa dipastikan sangat ribet ya. Selanjutnya ada angka Euler. Lo sering lihat huruf E kan di kalkulus? Nah, itu juga idenya Euler. Angka ini penting banget di eksponensial dan logaritma. Nggak ada E, bisa kacau dunia keuangan dan fisika modern. Kemudian ada dinamika fluida dan mekanika. Euler juga berkontribusi besar dalam mekanika fluida, dengan persamaan yang sampai sekarang dipakai dalam teknik dan fisika. Persamaan Euler di mekanika fluida membantu memahami aliran udara di sayap pesawat. Kemudian dipakai di rekayasa bangunan untuk mengukur tekanan fluida dalam pipa dan jembatan. Wih, keren banget ya kontribusi Euler selama ini yang sampai sekarang kita pakai. Tapi tahu nggak sih guys? Di umur 50-an, Euler mulai kehilangan penglihatannya gara-gara penyakit. Tapi dia tetap produktif banget meski buta. Bahkan katanya dia bisa ngitung dalam kepala lebih cepat daripada orang normal yang pakai kertas. Nah, saat dia udah buta total ya, udah nggak bisa apa-apa, dia malah bikin lebih banyak paper matematika dibanding waktu dia masih bisa melihat. Gila gak sih? Wih, bener-bener definisi no excuse buat berkarya. Nah, sebagai catatan, Euler dibantu anak-anaknya dan asistennya buat mendiktekan ide-idenya. Nah, salah satu karyanya yang luar biasa setelah buta adalah buku tentang mekanika fluida. Sampai sekarang, teori-teori Euler masih kepakai di berbagai bidang kan. Fisika, teknik, sampai komputer. Bisa dibilang hidup kita sekarang banyak dipengaruhi oleh kerja keras Euler. Pertama nih,
internet ya dan jaringan komputer. Menggunakan prinsip teori graf Euler buat routing data. Kedua, bidang keuangan dan ekonomi pakai konsep eksponensial Euler buat perhitungan bunga. Kemudian ada teknik sipil dan arsitektur pakai rumus elastisitas Euler buat desain struktur bangunan. Guys, kalau kita lihat perjalanan hidup Euler, ada beberapa aspek psikologi yang bisa kita pelajari, terutama tentang mindset dan cara belajar. Ingat ya, Euler bukan cuma jenius, tapi dia juga punya mentalitas belajar yang kuat. Yang pertama, percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan. Euler bukan jenius instan. Dia belajar dari nol, berlatih terus-menerus, dan gak takut mencoba hal baru. Orang ya dengan growth mindset seperti ini, percaya bahwa kecerdasan dan kemampuan bisa berkembang lewat latihan dan usaha. Jadi, kalau lo merasa kurang jago di suatu bidang, bukan berarti lo nggak bisa. Lo cuma perlu latihan lebih banyak dan konsisten. Kedua, kunci dari keahlian sejati adalah fokus ketekunan. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa ketekunan itu lebih penting daripada bakat bawaan. Euler adalah contoh nyata. Dia nggak pernah berhenti belajar dan berkarya, bahkan setelah kehilangan penglihatannya. Oke, kalau lo sering gampang nyerah atau malas belajar, coba pikirin. Lo udah berusaha sekeras apa? Euler bahkan tetap produktif loh meskipun buta. Masa kita mau nyerah cuma karena soal matematika susah sih? Ketiga, teknik belajar ala Euler yaitu deep work dan visualisasi mental. Euler dikenal punya kemampuan menghitung dalam kepala yang luar biasa. Ini ada kaitannya dengan konsep visualisasi mental, di mana ya seseorang bisa membayangkan konsep atau angka dalam pikirannya tanpa melihat catatan. Teknik ini sekarang banyak dipakai di dunia psikologi kognitif buat meningkatkan daya ingat dan pemahaman. Lo juga bisa coba metode ini buat belajar lebih efektif loh. Lo merasa punya keterbatasan? Ingat, Euler buta, tapi tetap jadi matematikawan paling produktif sepanjang sejarah. Lo ngerasa nggak berbakat? Ingat, Euler juga nggak lahir jenius. Dia belajar terus sampai jadi legenda. Lo pernah gagal? Ingat, Euler juga pernah kalah di kompetisi sains pertamanya, tapi dia nggak nyerah dan terus berkarya. Jadi pertanyaannya gini, kalau Euler aja bisa, lo masih mau nyerah gitu aja? Lo bisa belajar banyak dari Euler. Kegagalan itu cuma batu loncatan buat sukses. Ingat, jangan gampang nyerah. Konsistensi lebih penting dari bakat. Jangan lupa terus upgrade diri, belajar hal baru, itu investasi buat masa depan lo. Siapa tahu ya, suatu hari nanti lo juga bakal ninggalin jejak besar di dunia, kayak Euler. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share ke teman-teman lo biar makin banyak yang terinspirasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Karena ingat, jalani hidup lo dengan cara lo. Gue Nabila, and bye.